Tadi kita udah jalan-jalan di makam yang dia punya tinggi 2,80 meter. Nah, setelah itu kita ini minum kelapa dijamu oleh Pak RT yang ada di desa Teluk Pakadai Hulu. Nah, di samping rumah beliau ini ada parit yang di sini kawan-kawan mancing dan wow, sangat banyak mendapatkan ikan. Banyak dapat ikan. Nah, rencananya ikan itu nak kami goreng garing ketika nanti di rumah. Nah, saya nih tadi kan jalan nih. Saya nengok ini ya. Saya coba tanya Gunawan. Rupanya ini untuk jebakan tikus. Nah, mungkin kalau kawan-kawan pernah di rumahnya ada banyak tikus yang pakai sangkar, pakai kandang, itu namakan belantik tuh. Ini pun namanya belantik. Cuma inilah ternyata konsep tradisional yang dipakai oleh warga yang ada di pedesaan. Nah, konsepnya tikus ini naik nih kan. Nah, tikus ikan naik tikus ini. Kata kawan saya tadi, udah kelewatan no. Ada lewat. Habis itu dia turun gitu, dia nengok kelapa ini nih. Pada ada atas pas bawah gitu Kan ada LT dah. Nah, tapi dia tak sadar, rupanya begitu dia makan ini dan ini habis nih. Kalau kelapa ini dikunyah habis dah. Pala kan sini nih. Yup. Pasung pala. Nah, di sini yang mau kita lihat bahwa cuman di situ nih. Belajar kan. Belok ya. Nah, di sini nih yang mau kita lihat tuh kan bahwa zaman dulu konsepnya udah kayak gini loh. Jadi jangan pernah anggap orang yang istilahnya produk masa lalu nggak sebaik kita yang udah modern. Perlu kita jual. Nggak baik. Guys, jadi ini adalah kelapa muda. Oke, ini kita sedang masuk di proses pembuatan belantik tradisional yang tadi ada di pokok yang kita tengok tuh. Macam mana? Oke. Kawatnya nggak bisa dijamakan. Tempat-tempat kita bikin nih. Tempat kelapanya lah tadi ini kan. Tempat kelapa yang tempat dia sangkut tuh ya Pak ya? Iya. Ini kan kita bikin. Kailan lah. Kain kelapa nih. Duduk kita ikat. Satu. Wow. Jadi. Sederhana sekali ya. Iya. Coba. Nah, maksudnya gini. Dari segi pembuatan cukup sederhana, tapi ternyata cukup efektif juga untuk menangkap hewan-hewan sama pengerat seperti tikus dan Tikus dan tupai. Jadi kalau orang kota kan barangkali untuk saat ini, untuk tahun 2020 nggak pernah terpikir akan membuat seperti ini. Iya. Mereka hanya bermain dengan alat-alat yang praktis saja seperti jebakan kotak. Iya. Dan saya pun kalau tidak nengok di sini tak tahu saya cerita ni tu apa belantik kan ni. Yang namakan awet lagi nih belantik nih yang bisa kita gunakan 3-4 bulan. Enggak pandai berkarat nih pakai kawat itu. Kalau dulu orang kalau nggak pakai kawat pakai apa Pak? Tradisional. Kawat nih. Tapi sekarang saya pakai stainless punya. Berarti ini belum lama cara ini. Kawat ini kan modern. Kawat yang stainless modern. Iya kalau kawat stainless ini kan modern. Modern ya. Nah maksud kalau zaman dahulu orang-orang tua nih Pakai ini memang. pakai kawat sudah. Pakai kawat. Oke. Kali ini itu saya bilang tadi kalau bikin ngenakan kawat ini, saya 1 jam bisa jadi 30 nih. Oh. Jadi tadi kalau dia bagaimana cara kerjanya Pak kalau tikus makan? Nah, ini kan ini Pak. Ini kan kelapa. Nah, ini nanti kita ikatkan kelapa yang busuk atau kanan tuh kelapa Ya. bulat tuh. Yang tebok. Yang tebok. Ini kan udah dipacak nih di pohon kelapa. Iya. Buka nih. Buka ini. Oke. Nah, nanti dia makan ini lewat sini, makan kelapa ini. narik. Penyusun lewat nih. Nah, kasih kelapa, kasih biji di sini. Dimakan yang empat tuh cacat. Ini jatuh nih. Leher. Best. Game deh. Jadi guys, Dah ni aku lemah ni ada. Yuk lanjut. kita beri umpan di sini. Masukkan talak tiwus ini. Jatuh. Jangan. Wafat. Tahu tak yang nangis siapa? Alhin. Orangnya bisa ketawa. Mana ada tanda gini kayaknya. Ini ada eksperimen dari bapak-bapak yang ada di Teluk Pakadai. Jadi kalau kelapa pakai gula merah biasa nih kan.
Ini kelapa kopi. Oke. Pak kopi. Oh. Air dah. Air. Alhamdulillah. Kalau kata awak tu kelapa kopi. Karena kopi dulu dia. Kopi dulu. Pak. Kopi. Kelapa kopi atau kopi kelapa? Ah, kenapa? Kalau Cina tu kopi kelapa. Kopi kelapa. Kalau kita yang telur, telur ayam. Kalau Cina yang telur. Kalau kita telur ayam. Apa umpannya ni, Pak? Oh, kira aku daging bawah diambil. Apa ikan api dapetnya enggak, Bos? Macam mana kata? Oke. Kita akan test drive. Met, ku antarkan enggak tu kelapa yang buka tu, Met? Kita tuang nih, kita tuang ada dalam gelasnya. Oke, sekarang kita cair. Oh. Boleh coba. Nah, inilah tempat. Iya, jadi banyak hal yang kita dapat di Kelapa Kedai. Salah satunya Gi. Nah, ini untuk nyimpan air ya Pak ya? Nah, untuk nyimpan air. Jadi kalau misalnya sekarang tuh kita kenal dengan galon yang 19 liter. Nah, ternyata zaman dulu lebih padu. Terbuat dari apa tuh? Ayam. Ini terbuat dari kaca ya. Ayam kejual. Kaca. Wow. Artinya kalau misalnya galon itu dari plastik, kemungkinan akan kakak ada efek saya samping sama. nantinya. Tapi zaman dulu kalau ditanya kenapa itu sehat, mungkin kadang-kadang kita kaitkan dengan makanan. Nah, ini bukti. Kalau air di dalam galon itu plastik, ada efek samping. Tapi kalau ini yang kaca, ini kita tahu sendiri. Oke? Panjang. Jadi orang dulu bawanya pakai apa lah nih, Pak? Yang angkat begini itu yang angkat ke bawah. Oke. Ini kita dapat satu barang lagi. Nah, ini tempayan yang dibuat dari kita tajaman dulu ya. Dari mana gimana tanah liat itu dipolakan. Dan ini tujuannya pada zaman dahulu itu mungkin tidak setren sekarang orang pakai sepatu pakai sandal, tapi zaman dulu itu orang memang tidak pakai sandal. Nah, sebelum masuk ke rumah itu dianjurkan untuk bersih-bersih tangan, cuci kaki. Jadi kalau sekarang tuh mungkin kita baru digaungkan oleh adaptasi baru menggunakan hand sanitizer dan ya harus bersih ketika mau masuk ruangan. Zaman dulu orang udah mulai lebih dulu daripada gitu. Jadi sekali lagi saya katakan kehidupan tradisional dia punya khas sendiri. Baik, satu kita. Ini dapat satu lagi. Tadi dapat satu terus kayaknya. Dan memang nyatanya banyak di sini kayak gini nih. Ini tempayan tengkuyung namanya. Dan ini juga tempat untuk menyimpan air minum berdasarkan dari warga lokal ya, Pak ya. Ini ya, tempat airnya. Ya, ini namanya tempayan tengkuyung, Pak. Tempayan tengkuyung. Ada lagi salah satu dari hal ini yang perlu kita lihat, coba dekat dikit Bang Medi. Tempayan tengkuyung ini dibuatnya dari tanah liat yang udah dipolakan. Namun sayang ini peninggalan sejarah. Kita hari ini mungkin beberapa orang dari yang nonton ini nanti masih ketemu, oh, rumahku ada, rumahku ada. Ada jaminan enggak 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan barangnya masih ada. Dan ini udah timbul retakan-retakan. Kalau udah kayak gini artinya wah bagus ini Bang, tidak bisa lagi untuk dipakai. Sangat disayangkan. Semoga ini bahan ini bisa diperbaiki, direstorasi, tapi tanpa mengubah bentuk dan struktur dari hal ini. Apa buat Pak? Membersihkan tempat
giling rempah zaman dulu. Nah, jadi benda ini, nah coba bapak lo jelaskan lo pak, saya kayak belepotan ngomong nih pak. Nah, ini ada satu lagi ini barusan dikeluarkan tuan rumah. Ini batu giling untuk giling rempah. Jadi memang jangan diherankan kalau misalnya acara nikahan itu ada namanya acara ngiris-ngiris. Ngiris-ngiris itu dipolakan 1 hari sebelum acara besarnya. Nah, ngiris-ngiris yang dimaksudkan kalau sekarang nyaman, blender ada, mixer ada. Zaman dulu, ya. Nah, ini nih, jadi diletakkan di sini baru digiling gitu ya, Pak ya. Nah, bayangkan kalau misalnya satu kampung datang. Nah, macam mana kita? Nah, makanya untung ada ini. Ngiris-ngiris benar ada. Memang luar biasa. Jadi ini ada kayak batunya lagi untuk kayak nanya pecel tuh ada ulet satu di pere. Digiling Pak ya? Digiling. Tapi kok bahasa mantap tuh pere. Kan saya tahu lah bahasa di pere yang kenal katanya. Oke, baik.